Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Auzan Mukminin dengan NPM 2103 10 10 10 392. Saya mahasiswa dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Hukum Angkatan 2021. Tujuan video ini untuk menyelesaikan tugas akhir atau final dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Ibu Khadijah Rizky Lestari. Diskresi atau dalam bahasa Belandanya disebut Vrijhshermessen. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya pribadi. Adapun menurut pasal 1 angka 9 UUHP, diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintahan apabila ingin melakukan diskresi itu telah diatur dalam pasal 24 UUHP. Yang pertama, sesuai dengan tujuan diskresi sesuai pasal 22 ayat 2. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sesuai AAUPB. Yang keempat, mempunyai alasan-alasan yang objektif. Yang kelima, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, dilakukan dengan itikat yang baik. Adapun dasar hukumnya itu terdapat pada UUHP pasal 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tertulis. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sarana preventif, merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Yang kedua, sarana represif, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa akibat perbedaan kepentingan. Penyelesaian sengketa administrasi negara atau tata usaha negara. Yang pertama, upaya administratif, merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tun. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, keberatan. Penyelesaian sengketa tun yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan tun. Yang kedua, bidang administratif. Penyelesaian sengketa tun yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan tun yang berwenang memeriksa ulang keputusan tun yang disengketakan. Lalu penyelesaian sengketa administrasi negara atau tata usaha negara yang kedua yaitu gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tun jika segala upaya administratif telah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan
maka gugatan terhadap keputusan TUN yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi itulah penjelasan dari saya. Apabila adanya kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.